Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan saya Gigi Fordanama pada channel Gigi Berbagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membagikan sedikit tutorial tentang bagaimana kita memanfaatkan smartphone yang kita miliki ini sebagai salah satu media input, terutama jika kita ingin menjadikan handphone kita ini kameranya sebagai input pada saat kita akan menjalankan streaming ataupun untuk aktivitas lainnya. Sekarang ini smartphone sudah dilengkapi dengan fasilitas kamera yang sangat-sangat mumpuni sekali, baik kamera di depan maupun kamera di belakang. Tentu sayang sekali kalau kita tidak maksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan, misalnya untuk video pembelajaran pada saat Anda sebagai pengajar atau guru ingin memanfaatkan kamera ini, sangat bisa sekali. Nah, ini yang akan saya share pada kesempatan kali ini. Sebenarnya saya tunjukkan dulu seperti apa konsepnya. Ini pada layar depan, pada halaman sebelah kiri, ini sudah ada tampilan dari handphone saya. Nah, ini saya gunakan kabel USB untuk menghubungkan handphone saya ke laptop yang saya miliki. Kemudian kamera, ini kamera dari laptop ya. Bisa Anda lihat bahwa tidak ada delay ya, tidak ada delay sama sekali pada saat saya menjalankan smartphone saya dan muncul di aplikasi di desktop saya ini. Coba kita lihat pada gambar misalnya. Nah, ini gambar ya, gambar ini tampilannya sangat-sangat jernih sekali, ya. Kita lihat sangat jernih sekali. Ini gambarnya dari kamera depan handphone saya. Ini kamera depan handphone saya. Ya, kita lihat kamera depan handphone ini lebih bagus dibandingkan dengan kamera dari laptop saya. Ya, bawaan default dari handphone saya tidak terlalu bagus. Ya, tidak terlalu bagus karena megapikselnya juga kecil. Ini bisa kita ganti misalnya menggunakan kamera di belakang. Ya, ini kita bisa gunakan sebagai input pada saat misalnya kita akan melakukan video pembelajaran. Ya, kita ganti ke kamera depan. Ya, jadi kamera ini sangat bagus sekali. Saya menggunakan kamera tipe Infinix. Handphone saya ini adalah handphone Infinix dengan kamera depan memiliki kapasitas megapikselnya kalau tidak salah 48 megapiksel. Kamera belakangnya hanya 32 megapiksel. Ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi kita bisa menampilkan secara real time apa yang dimunculkan pada laptop dari handphone kita, pada smartphone kita, dan langsung dimunculkan ke laptop ya sebagai inputnya. Bagaimana prosesnya, bagaimana langkah-langkahnya? Kita langsung saja. Saya sudah menempatkan link pada bagian deskripsi di bawah. Silakan akses. Kita lihat langsung saja. Ada dua file yang mesti Anda install. Yang pertama adalah namanya Universal ADB Driver. Jadi driver inilah yang perlu pertama Anda install terlebih dahulu untuk mengenali handphone kalian, ya, handphone rekan-rekan semua itu bisa dikenali oleh aplikasinya. Langsung Anda download pada versi yang terakhirnya. Ya, ini kalau untuk OS Windows silakan klik Windows Installer. Lalu file yang kedua adalah namanya aplikasi SCRPY, Screen PY ya. Jadi aplikasi inilah yang nantinya digunakan untuk memunculkan fungsi screen mirroring pada smartphone kita ke Windows. Sebenarnya banyak aplikasi lain yang bisa digunakan, tapi rata-rata berbayar. Ya, berbayar dan ya lumayan. Kalau misalnya memang ada gratis, why not? Kenapa enggak kita gunakan yang gratis gitu ya. Nah, dan ini menariknya, dia bisa digunakan oleh banyak platform handphone, banyak platform smartphone. Saya menggunakan Infinix, kemudian saya sudah coba menggunakan Xiaomi, Redmi, tidak ada masalah dan bisa berjalan ya. Dan kelebihannya pada aplikasi ini, dia tidak nge-lag ya, tidak nge-lag sama sekali. Nah, kemudian aplikasi yang mesti Anda download juga adalah
aplikasi namanya ScreenPy ya, ScreenPy. ScreenPy versi 1.14 ini free, bisa kita gunakan pada aplikasi di Windows kita agar bisa mirroring handphone ke laptop. Sekarang developernya sudah membuat versinya pada versi 1.14. Jadi silakan Anda download pada aplikasi GitHub, download ScreenPy Win64 versi 1.14. Ini kita download ya, cukup besar filenya, ada 22 MB ya. Jadi 22 MB ini aplikasi utama yang digunakan untuk melakukan screen mirroring. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa aplikasi ini free dan punya performa yang sangat baik sekali karena kita menggunakan kabel USB sebagai koneksi antara smartphone ke laptop, sehingga tampilannya pun akan terlihat sangat real time sekali, tidak lag ya, tidak nge-lag, tidak ada delay. Ya mungkin ada delay tapi sangat kecil sekali dan sangat bagus jika kita akan implementasikan terutama penggunaan kameranya saat kita ingin streaming. Ya, setelah selesai kita pastikan dokumennya sudah terinstall. Kita coba lakukan instalasi. Ya, instalasinya ya, saya sudah mendownload pada folder mirroring HP. Ya, ini mirroring HP. Yang pertama kita harus menginstal Universal ADB Driver Setup. Ini yang dibutuhkan untuk laptop agar bisa mengenali smartphone yang Anda miliki. Ini proses instalasi sedang berjalan. Install ADB Driver. Lalu yang berikutnya kita tinggal mengekstrak file src py win64, tapi terlebih dahulu Anda harus meng-off-kan ya, disable dulu antivirusnya, karena antivirus yang saya gunakan Avast ini menganggap aplikasi ScreenPy ini adalah virus ya, jadi kita disable dulu. Oke, saya disable, kemudian kita ekstrak dan hasilnya seperti ini. Akan ada beberapa file yang ini akan digunakan untuk menjalankan smartphone kita. Tinggal Anda jalankan saja ScreenPy ya, ini double klik di sini, maka akan berjalan ya, akan berjalan aplikasi screen mirroring ini. Sorry, saya harus menjalankannya dengan mode VGA yang integrate ya, ini dia. Nah, saya sudah berhasil ya menghubungkan smartphone saya ke laptop. Nah, ini ya, jadi smartphone saya ini sudah berhasil terhubung. Tapi sebelumnya Anda harus mengaktifkan mode developer pada smartphone Anda, karena ini syarat wajib agar aplikasi bisa mengenali handphone Anda sebagai developer dan bisa muncul sebagai screen mirror. Nah, handphone saya Infinix. Caranya kita masuk ke menu setting ya, saya masuk ke menu setting, kemudian masuk ke menu sistem, lalu ada about phone ya. Sebenarnya agak berbeda, mungkin ada handphone Xiaomi untuk mengaktifkan mode developernya kita harus mengetuk 3 kali ya. Kalau di Xiaomi saya lupa yang menu yang mana, tapi kalau di Infinix kita klik di build number 3 kali ya, diklik ini berulang-ulang seperti ini, maka dia akan masuk ke mode developer. Karena saya sudah masuk mode developer, maka tidak perlu lagi ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil mengaktifkan smartphone sebagai screen mirror tanpa delay sama sekali. Kita lihat ini ya, tanpa delay sama sekali. Kita coba untuk bermain game misalnya ya. Ini saya menggunakan OBS. Nanti bagaimana optimasi OBS untuk screen mirroringnya kita bahas pada video berikutnya. Misalnya kita akan main kita mau coba Warm Zone ya. Ya, ini saya coba Warm Zone ya. Dan lihat bahwa laptop saya pun juga bisa mengendalikan smartphone saya ini. Jadi kita bisa klik melalui laptop kita dan bisa mengendalikan si smartphone kita. Ini saya menggunakan mouse Go Battle seperti ini.
kita drag misalnya. Ini ya, seperti ini kita bisa full screen. Nah, ini ya, kita bisa full screen misalnya. Ya, kita coba main gamenya seperti ini. Saya tunjukkan. Oke ya, seperti apa mainnya. Anda bisa melihat bagaimana posisinya sangat real time sekali. Oke ya, ini game yang disukai anak saya. Jadi kalau dia main home zone ini, dia sangat suka sekali. Oke, seperti itu kira gitu untuk tampilan dari game. Bagaimana kalau kita ingin menampilkan kamera? Seringkali kita pada saat melakukan Zoom meeting atau kita saat ingin streaming, itu seringkali kita membutuhkan kamera yang bagus. Tapi sayang, kamera yang dimiliki pada laptop kita itu sangat jelek sekali, sehingga perlu membeli kamera misalnya. Sebetulnya Anda tidak perlu membeli kamera, karena handphone yang kita miliki pun juga bisa kita gunakan sebetulnya ya, asal Anda tahu caranya ya, menggunakan aplikasi ini. Seperti kira-kira ini saya menggunakan kamera depan dari smartphone saya. Yang kiri ini, di bagian kiri ini menggunakan smartphone saya, dan yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini menggunakan kamera webcam ya, webcam HD, tapi kualitas gambarnya juga tidak terlalu bagus. Bisa Anda lihat, tanpa konfigurasi apapun kamera handphone saya itu lebih bagus dibandingkan dengan kamera webcam. Ya, kita pun juga bisa menggunakan kamera belakang ya, kamera belakang. Misalnya kita ada keperluan untuk merekam ya, merekam seperti ini, merekam kegiatan, merekam gambar, maka kita pun juga bisa menggunakan smartphone ya. Jadi kita bisa maksimalkan peran smartphone kita sebagai kamera input ya, kamera input yang bisa kita gunakan untuk misalnya untuk proses pembelajaran, atau pada saat mau presentasi kita bisa langsung change kameranya seperti ini, dan gambarnya kita lihat, karena handphone saya ini punya kualitas megapiksel yang baik, maka ya gambarnya juga cukup bagus, dan kita bisa lihat bisa auto rotate ya. Kalau gambarnya handphone posisi berdiri, dia juga bisa menyesuaikan ya. Saya close ya. Itu tadi tutorial singkat bagaimana kita menggunakan handphone yang kita miliki, smartphone yang kita miliki, kameranya, terutama kameranya kita ingin gunakan sebagai kamera input pada saat kita melakukan conference, Zoom meeting, atau kita lakukan rekaman, misalnya pembuatan video tutorial seperti ini. Kita bisa menggunakan smartphone kita dengan kualitas kamera yang tentu lebih bagus daripada kamera laptop. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.